Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat di sebuah video berjudul Wajib Bangga Bahasa Indonesia Kuasai Dunia, populer di dua kampus besar Tashkent, Uzbekistan. Nah guys, wah, seperti yang kita tahu bahasa Indonesia emang lagi populer-populernya. Apalagi semenjak bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 UNESCO. Nah, jadi aku udah lihat juga beberapa video tentang perkembangan bahasa Indonesia di Thailand, di Jepang, Korea Selatan, di Ukraina gitu ya. Udah lumayan banyak ya. Dan itu tuh ada yang di kampus kayak dijadikan studi gitu guys. Nah, jadi kali ini kita lihat yang ada di Tashkent, Uzbekistan. Oke, ini katanya di dua kampus besar guys. Jadi aku udah penasaran banget. Wow, kira-kira kayak gimana ya ini video. Soalnya menarik banget nih bahasa Indonesia gitu ya. Wow, keren. Oke, buat kamu yang udah memberikan aku makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali ini. Let's go. Kita lihat bareng-bareng. Oke, seperti biasanya teman-teman, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Desvan, dua universitas besar memasukkan mata kuliah bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikannya. Tuh kan. Uzbekistan State University of World Language. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pilihan kedua di universitas ini. Yang kedua adalah kampus Tashkent State University of Oriental Studies. Kedua kampus ini telah lama memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan serta diikuti bahasa dunia lainnya seperti Jepang, Korea, Farsi, Turki, Cina, Melayu, Prancis, Italia, Spanyol, Arab, Vietnam, Yunani, dan Jerman. Pada tahun 2015 hingga 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi mengirimkan pengajar bahasa Indonesia ke kampus Uzbekistan untuk mengajar selama 1 semester. Tujuan pengiriman pengajar ini adalah agar mahasiswa Uzbek bisa belajar langsung dari penutur asli bahasa Indonesia. Sesemester ya mendapatkan guru bahasa Indonesia di bawah tanggung jawab program sama. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, para instruktur juga mengajarkan budaya dan promosi pariwisata Indonesia kepada pelajar dan masyarakat umum di Uzbekistan. Kemudian berlanjut di tahun 2018, pemerintah Indonesia mengirimkan lagi guru bahasa Indonesia ke Uzbekistan melalui PPSDK atau Lembaga Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini bertujuan agar bahasa Indonesia semakin dikenal dan menjadi salah satu mata pelajaran pilihan yang masuk dalam kurikulum pendidikan USLU dan TISOS. Gila, keren banget. Membedakan dengan program SEM ialah guru yang mengajar di kampus Uzbekistan hanya mengajar selama 1 tahun. Instruktur BIPA di Uzbekistan Prayitno Trilaksono menerangkan, guru-guru yang dikirim ke Uzbek adalah guru-guru lulusan jurusan bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa di sini lebih tepat sasaran bisa belajar dengan guru yang bergerak di bidangnya. Ya, betul. Saya belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting di Asia. Saya ingin di Indonesia untuk kuliah. Adapun motivasi siswa memilih belajar bahasa Indonesia sangat beragam. Ada mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa ke Indonesia, ada juga yang ingin bekerja di KBRI Tashkent, ada yang ingin menjadi diplomat untuk bekerja di Indonesia, dan sebagian lagi yang ingin menjadi pengajar bahasa Indonesia di Uzbekistan. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ketertarikan mahasiswa Uzbek dengan bahasa Indonesia karena bahasanya mudah difahami dan satu-satunya bahasa dunia yang sangat menarik untuk dipelajari. Bukan hanya bahasanya yang mudah, Indonesia memiliki beragam budaya, tradisi, dan seni yang tak pernah habisnya untuk digali. Karena itu, mahasiswa ingin dapat berbahasa Indonesia lebih baik lagi agar dapat melanjutkan studi ilmu-ilmu lain di Indonesia di masa mendatang. Instruktur BIPA Uzbekistan Prayitno Trilaksono mengatakan, untuk memperdalam bahasa Indonesia di Uzbekistan, perlu diadakannya pelatihan khusus dan terstandar bagi para guru bahasa Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan belajar mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Belajar bahasa Indonesia tingkat nasional. Saya belum bisa berbahasa Indonesia. Saya akan belajar bahasa Indonesia agar saya bisa tinggal bekerja di Indonesia. Amin. Perjalanan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. ASEAN menjadi salah satu forum internasional untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, hingga saat ini 10 negara telah bergabung dengan ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja adalah negara anggota ASEAN. Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan selama keanggotaannya di ASEAN dan telah membuktikan jika Indonesia mampu menjalin berbagai hubungan diplomatik dengan baik. Bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja resmi ASEAN merupakan langkah yang patut diperjuangkan oleh pemerintah secara nyata karena dalam perkembangannya Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar pertama di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga didukung oleh sumber daya alam yang kaya. Hal ini berpotensi untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia di mana masing-masing memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang berbeda. Jadi bahasa Indonesia mampu menumbuhkan rasa persatuan nasional. Dalam posisinya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, sarana menyatukan berbagai kelompok etnis dengan latar belakang yang berbeda, sosial budaya dan bahasa, dan juga alat komunikasi antar budaya serta antar daerah. Secara garis besar, Indonesia memiliki nilai sejarah yang dapat memberikan inspirasi. Bahasa Indonesia juga telah menjadi bahasa yang digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina, meskipun dengan dialek yang berbeda. Dengan kosakata mencapai 127.000, bahasa Indonesia mampu berkembang secara dinamis untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Memang tak terbantahkan, bahasa Inggris adalah bahasa yang tertua di dunia dan bahasa resmi yang digunakan di forum internasional. Bahkan bahasa Inggris adalah bahasa wajib yang harus dikuasai untuk berkomunikasi dengan banyak orang di dunia. Namun bahasa Indonesia juga berperan penting sebagai bahasa resmi di ASEAN. Meskipun bahasa Inggris dengan segala kekuatannya memang sangat sulit untuk diganti sebagai bahasa kerja resmi di forum internasional, namun bukan tidak mungkin akan ada bahasa kerja resmi selain bahasa Inggris di komunitas ASEAN. Entitas ASEAN ditunjukkan dengan memiliki bahasa kerja resmi dari kawasan ASEAN itu sendiri. Bahasa paling banyak digunakan di Asia, Indonesia nomor berapa? Ya, kira-kira Indonesia nomor berapa ya di Asia? Ya, dari 12 bahasa paling banyak digunakan di Asia, Indonesia menempati urutan 5 besar. 5 besar. Meski tidak sebanyak penutur bahasa Mandarin dan bahasa Hindi, namun bahasa Indonesia berhasil masuk 5 besar bahasa yang paling banyak digunakan di Asia. Ini tingkat Asia, Disebutkan bahwa bukan bahasa Asia, Indonesia Asia. telah dipakai oleh 200 juta penutur. Bahkan tak hanya bahasa Indonesia, terdapat bahasa Jawa yang juga termasuk dalam laporan lingua edu. Tercatat bahasa ini digunakan untuk 84 juta penutur. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia saat ini dui bahasa, tapi bahasa Indonesia adalah bahasa ibu mereka. Bahkan ini juga diucapkan di berbagai bagian Malaysia dan Timur Leste. Meskipun berpenduduk jutaan, bahasa ini lebih sering digunakan di perkotaan Indonesia daripada di pedesaan. Ya. Hilang bahasa, hilang pengetahuan. Apa nih maksudnya nih? Kemampuan luar biasa untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional terus dikembangkan dan dikembangkan melalui kerjasama, koordinasi dan kerjasama perwakilan Indonesia di negara-negara akreditasi. Direktur Utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminuddin Aziz, menegaskan bahwa Indonesia ingin mengembangkan jati diri melalui soft diplomacy, mengangkat derajat bangsa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bagi penutur asing di luar negeri. Tahun 2045 adalah tahun Indonesia menargetkan menjadi bahasa internasional. Data dari Wikipedia, semoga tercapai ya guys ya. Ini menempati urutan ke-25 dari 250 bahasa asing di seluruh dunia. Sementara itu, di tingkat Asia, Indonesia berada di peringkat ketiga di belakang Jepang dan Mandarin. Pencapaian yang luar biasa, bukan? Tidak hanya itu, bahasa Indonesia adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di Vietnam dan bahasa keempat yang paling banyak digunakan di Australia. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada 52 negara yang menawarkan program pembelajaran bahasa Indonesia, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea, Hawaii, hingga Suriname. Semangat warga dunia untuk belajar bahasa Indonesia semakin nyata dalam program Bahasa Indonesia untuk Orang Asing atau BIPA.
kabar 355 institusi telah melaksanakan program IPA di 41 negara dengan jumlah mahasiswa sebanyak 72.746 orang. Dari jumlah tersebut, kelompok pembinaan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membagikan akses kepada 146 lembaga di 29 negara. Wah, keren ya. Nah, teman-teman, itu dia perkembangan bahasa Indonesia ya. Udah dibahas tadi yang ada di Tashkent, Uzbekistan, terus dibahas bahasa Indonesia yang ada di ASEAN, terus ada tadi bahasa Indonesia di Asia. Wah, itu keren banget loh guys. Ternyata ya bahasa Indonesia ini emang lagi populer-populernya, sampai banyak banget kampus yang menawarkan untuk studi bahasa Indonesia, dan itu pencapaian yang luar biasa banget buat Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.